Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan senantiasa beriman kepada Tuhan. Hari ini kita memiliki tema sehati sepikir, terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya keempat. Demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah firman Tuhan. Ketika saya mempersiapkan tema ini, saya mendapat sebuah quotes yang menarik. Quotes ini saya ambil dari Habibie Quotes 12 Juli 2018. Demikian bunyinya. Jika engkau berselisih dengan pasangan, walaupun engkau menang, maka perhatian dan keharmonisan akan tetap berkurang. Jika engkau berselisih dengan saudara, walaupun engkau menang, maka tiada kedekatan dan rasa peduli yang akan terjalin. Jika engkau berselisih dengan orang tuamu, walaupun engkau menang, maka sejatinya engkau tetap anak durhaka dan pembangkang. Jika engkau berselisih dengan teman dekatmu, walaupun engkau menang, maka keakraban dan simpatinya akan hilang. Jika engkau berselisih dengan rekan kerja, walaupun engkau menang, maka tiada kekompakan dan semangat lagi dalam bekerja. Jika engkau berselisih dengan bos, walaupun engkau menang, maka tiada masa depan dan kenyamanan lagi ketika engkau bekerja di tempat itu. Jika engkau berselisih dengan pelanggan, walaupun engkau menang, maka pelanggan akan tetap pergi dan malas untuk kembali. Jika engkau berselisih dengan tetangga, walaupun engkau menang, maka tegur sapa dan hubunganmu akan tetap renggang. Dan jika engkau tetap berselisih dengan siapapun, walaupun engkau menang, maka sejatinya engkau tetap kalah. Yang menang sebenarnya hanyalah egomu sendiri. Sungguh, perselisihan dengan siapapun itu tidak mengenakan, karena akan membawa dampak terhadap hubungan. Karena itu, bila engkau mendapat teguran, jika itu benar, terimalah. Jangan gengsi. Jangan mencaci, jangan mencari alasan. Jika salah, akuilah. Jika benar, merendahlah. Dan jika tidak baik, perbaikilah. Jaga selalu sikap ucapan, kebersamaan, kekompakan, kenyamanan, kerukunan, kepedulian. Bersyukurlah masih ada orang yang mau peduli, mau menasihati, mau menyayangi. Jangan menjadi orang yang mau menang sendiri, keras kepala, keras hati, kasar ucapan, menyakitkan, bahkan di dalam tindakan. Semoga kita tetap menjadi insan yang rendah hati, sabar, mau berlapang dada, mau menerima nasihat, mau memperbaiki kesalahan, bukan insan yang egois, keras hati. Quotes ini menarik, dan mari kita belajar bersama. Sekali lagi, hidup ini bukan soal menang dan kalah. Hidup ini adalah soal bagaimana kita menjalani bersama-sama dengan sehati dan sepikir. Hidup di dalam kerukunan dan keharmonisan. Bagaimana caranya? Setiap orang unik, tetapi bukan berarti kita tidak bisa sehati dan sepikiran. Bagaimana caranya? Sekali lagi, supaya kita bisa sehati dan sepikiran, kita menggunakan dengan dua jalur komunikasi. Yang pertama yaitu dialog. Dialog adalah salah satu bentuk komunikasi di mana kita berbagi perasaan dan emosi. Yang kedua adalah diskusi. Adalah salah satu bentuk komunikasi di mana kita berbagi pikiran, penilaian, perencanaan, dan keputusan lainnya. Mengapa kita perlu sehati dulu baru sepikir? Di dalam banyak rumah tangga hancur karena tidak ada dialog komunikasi, berbagi perasaan emosi yang mendalam, yang sesungguhnya, yang jujur, yang terbuka, yang tidak ada penghakiman di dalamnya. Apabila ada hambatan dalam dialog,
Karena ada perasaan-perasaan yang belum dijernihkan, belum diutarakan, belum diungkapkan. Mungkin takut ketika diungkapkan, mendapat respon ditertawakan, ditolak, dan tidak dimengerti atau disalahartikan. Sesungguhnya ketika berdialog adalah kita menyatakan siapa diri kita sesungguhnya. Ada kesulitan, tetapi sesungguhnya dialog itu harus terjadi dua arah. Tidak boleh berat sebelah, karena kalau ada orang yang senantiasa berbicara tentang perasaannya saja, tanpa mendengarkan orang lain, maka ia menjadi orang yang egois. Sedangkan orang lain dianggap sebagai sampah tumpahan perasaannya saja. Atau bisa juga ia dimanfaatkan orang lain untuk kepentingannya diri sendiri. Semoga hal itu tidak terjadi. Dan bagaimana kita bisa sehati sepikir adalah yang pertama. Kita menaruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mengingat dan juga memohon agar dapat memiliki hati dan pikiran seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan mengasihi umat manusia dan mau berkorban untuk umat manusia. Demikian pula Dia berharap kita melakukan hal yang sama. Yang kedua, ketika kita berusaha memahami pikiran orang lain, latar belakang mengapa mereka demikian, dan berusaha menempatkan posisi kita di posisi mereka. Tidak mudah, tetapi bisa. Hal itu perlu dilakukan untuk kita tidak mudah menghakimi orang lain. Karena kita tidak di posisi mereka. Kita tidak di sepatu mereka. Yang ketiga, kita tidak saling merendahkan, menghina, melainkan kita saling memberikan nasihat yang baik, persekutuan kasih, saling mendoakan, saling mendorong hal yang baik, saling menopang, saling mendahului dalam menyatakan kasih, mendahulukan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Mari kita mulai dari keluarga kita lebih dahulu. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini berbagai tekanan, persoalan kehidupan, dari kesehatan, ekonomi, dan berbagai macam hal lainnya kita hadapi. Kita hadapi bersama-sama. Kita menaruh perasaan dan pikiran seperti di dalam Kristus. Kita sehati, sepikiran, sama sebagai pasangan hidup, sama anggota keluarga, saling mengasihi, dan pembelajaran, pembentukan karakter di dalam rumah akan terpancar keluar. Dan kita akan senantiasa Tuhan pakai sebagai alat perpanjangan tangannya, menyatakan kasih-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin.